Waktu itu udah punya pacar? Iya, waktu itu aku masih punya mantan. Enggak. Pernah nggak sih kamu dapat hal yang kayak gitu di gym? Pernah. Dan yang lucu mostly itu sama orang yang udah tua banget, kayak kakek. Foto belakang aku. Serem juga ya. Aneh banget sumpah. Kalau gua yang berdiri di foto sih langsung gua lihat aja. Bro, buruan bro, ini udah mau mulai podcastnya, bantuin gua ini gimana nyalainnya. Udah belum? Ini udah nyala, Bro. Oh, udah nyala. Oke, kita mulai. Oke teman-teman, balik lagi di Join Aja Bro part 2 sama gue Victor. Dan ini ada KitKat Games. Oke, di kali ini Kira saya mau tanya nih ya. Ini kemarin sempat ada konten viral, tapi bukan kamu ya. Ada salah satu orang yang kurang beruntung mendapatkan pelecehan atau hal yang tidak enak di tempat fitness. Nah, ini kan kalau perempuan ya, apalagi yang umur-umurnya masih muda, terus pakaiannya cukup cukup terbuka pada saat fit olahraga, itu ada beberapa orang yang menurut saya norak, terus menganggap hal itu kurang baik, nggak enak dipandang, terus malah kesempatan masuk ke hal-hal yang kurang gimana ya, kurang yang nggak etis lah, bukan kurang etis, nggak etis. Pernah nggak sih kamu dapat hal yang kayak gitu di gym? Pernah. Dan yang lucu mostly itu sama orang yang udah tua banget, kayak kakek. Oh ya? Itu di luar dan di dalam gym, dua-duanya. Ceritanya gimana? Jadi ini tuh di gym lama aku. Ini kalau orang yang nonton maaf banget ya, tapi nggak ganggu banget. Jadi tuh aku nanya, dia tuh umurnya udah 60-an. Udah di 60-an, dan dia tuh emang katanya suka kayak gitu ke cewek-cewek. Tapi awalnya dia tuh suka ngeliatin aku doang gitu kan. Lama-lama ini ke kamu doang atau ke semua orang? Kayaknya tuh dia ganti-ganti deh, tapi sekali sama aku doang gitu. Tua keladi. Ya terus. Dan dia tuh dulu suka tiba-tiba datengin aku terus colek kayak gini gitu kan. Awalnya gitu doang, sama colek gini. Kamu makin seksi aja sih. Terus aku nih kayak namanya Sugiono. Terus yang sedih itu dia udah punya istri, terus istrinya lagi sakit. Wah, gitu. Ya. Aduh sedih banget deh. Terus dia tuh suka datengin aku juga kayak sejak aku ketemu kamu, aku jadi mulai jerawatan lagi deh. Ini lihat deh. Jerawatan. Iya kayak gitu terus. Saya bener jerawatan. Nggak tahu, aku nggak perhatiin diri udah emang apaan sih gitu kan. Iya. Dan aku tuh dulu kan ya gimana ya, nggak berani untuk marahin dia langsung ya. Akhirnya aku ngomong ke PT-nya. Tetap respect lah ya karena umur ya. Iya, terus ya PT-nya cuma yang ngomong, ya selagi dia nggak megang-megang kamu tuh gimana, biarin kan ada CCTV juga. Tapi sekarang udah masih gym di sana nggak dia? Enggak, aku tuh pindah dari gym itu gara-gara. Pindah. Gara-gara itu. Ya itulah ya buat orang-orang yang sudah berumur ya. Ya minimal sadar diri. Minta nomor HP lah, jangan kayak gitu enggak. Sadar diri ya, ini kalau sampai ngeganggu itu kan nggak enak, sampai orang pindah gym kan, itu namanya sudah keterlaluan ya, itu udah keterlaluan. Kalau tua jangan kayak gitu ya kamu buat, jangan kayak gitu ya, itu biar saya aja. Jangan juga. Canda. Oke. Ini selain itu yang di luar gym? Jadi ini kejadiannya belum lama sih, kayak bulan lalu, awal bulan ini. Aku lagi di MRT sama keluarga besar aku, tapi tuh aku sama orang tua aku mau turun duluan, gitu kan, di salah satu stasiun lebih dekat gitu kan. Kita turun, aku tuh pas mau turun tuh ngeliat ada bapak-bapak di sebelah pintu tuh kayak gini HP-nya, kayak gini. Tapi pas aku terus dia gini, pas aku lihat tuh dia lagi buka WA, jadi aku kira ya emang pikiran aku aja kemana-mana. Tapi aku udah punya feeling nih, biasanya kalau feeling tuh bener gitu kan. Terus aku keluar, tiba-tiba papa aku ditelepon sama nenek aku sama saudara-saudara aku saudara udah lumayan tua sih, tapi udah masih dalam MRT. Terus katanya ngomong gini, ada security yang nanya kenal nggak sama cewek yang tadi. Soalnya ini bapak-bapak videoin gitu kan. Tapi videonya badan aku gara-gara tuh aku habis itu tuh dari pulang CFD. Aku pakai legging, tapi itu pun leggingnya nggak kebuka. Aku pakai lengan panjang loh. Juga ya sekarang ya. Iya, dan itu difoto-fotoin, dan akhirnya tuh satu MRT katanya pada ngamuk sama si bapak-bapak ini. Ada bukti videonya, ada foto aku, foto-foto. Sebenarnya sih dihapus ya, tapi ya jadi parno aja gara-gara takutnya udah dikirim kemana kan. Banyak ya orang gitu yang ngeri ya. Itu ngeri sih, tapi
sebenarnya jadi pelajaran juga sih mungkin. Tapi itu sih orang-orang kira gara-gara aku nge-gym pakai baju agak terbuka, itu tuh di luar aku pakai baju terbuka. Enggak, aku tuh di luar pakai baju kayak gini-gini aja. Aku nggak pernah pakai baju yang kayak kebuka-buka banget tuh enggak. Gara-gara aku emang tahu tepat aja. Sebenarnya sih kalau kita bicara perihal baju terbuka ya, mau tertutup terbuka juga kalau Nggak ada. fetish yang aneh Nggak ya bisa, susah nggak bisa. ngomong Makanya gitu loh. aku juga ngomong itu aku pakai leggingnya warna hitam, bajunya panjang warna hitam, itu kan nggak harusnya nggak kebuka sama sekali Itu ya. udah tua juga. Itu udah tua, udah kayak terus dia yang kayak ya maaf terus ditanya kan buat apa di videoin, terus ngaku gini konten dari mana? Kemana gile? Konten. Itu aneh banget sih, terus akhirnya di mana-mana tuh dikeroyok. Tapi akhirnya dipaksa hapus ya? Dihapus, tapi masalahnya nih ini juga agak aneh sih. Papa aku nggak mau yang lanjutin apa-apa, jadi cuma dimarahin. Udahlah gitu ya. Males ributnya ya. Jadiin pelajaran aja sih. Iya Jadi aku sih. mungkin jangan pakai. Kalau ada tegar legging habis ya. itu. Habis pasti. Ya. Ya. Mungkin. Iya sih. Tapi Habis. gimana ya kayak kakek? Aku juga Iya sebenarnya sih. kasihan gimana? Ya, cuman ya sebenarnya minimal ya ada pertanggungjawaban dihapus lah ya kan. Terus Dihapus juga kok, tapi gue tuh kadang bingung kalau udah kayak gitu ya. Maksudnya kan udah berumur juga ya. Apa sanksi yang paling cocok? Mungkin lebih ke arah ini kali ya, sanksi sosial ya. Maksudnya diberikan edukasi yang bener ya kan. Nggak boleh gitu. Tapi susah juga kalau orangnya dasarnya mesum, susah lah. Edukasi juga susah. ini kan baru sekali ya. Itu sering banget sih pasti kejadian kayak gitu di luar Iya sana kan. sih. Kayak itu juga bapak Itu berdiri ya? Lu berdiri ya? Lagi berdiri. Itu tuh dia foto di belakang kayak gini. Foto serem belakang juga aku. Serem juga ya. Aneh banget sumpah. Kalau gua yang berdiri di foto sih langsung gua aja. Foto lagi pak gitu ya. Ayo pak, satu lagi gak bagus yang tadi. Iya kan, foto lagi pak. Kalau perlu saya buka baju pak. Enggak lah. Dikira gila nanti malah ya. Oke, gini. Ini saya dengar katanya semenjak gym dapat jodoh nih. Ya. Dapat gitu. jodoh, konten kreator juga. Iya benar. Ya, Siapa ya? Nggak tahu. Jadi tuh awalnya Ini ketemu di konten atau gimana ini? iya di konten. Tapi ketemu tuh di konten. dulu tuh followers aku masih 3.000. Masih 1.000 malahan. Oh. Terus tapi aku udah mulai buat konten edukasi karena ya udah bodo Edukasi gym. amat. Iya bodo Edukasi amat, gym. orangnya dikit, yang penting aku bisa ngebantuin Iya, beberapa iya, orang, benar. beberapa ratus orang. Lagian itu di kan. TikTok kan followers dikit juga bisa viral kan? Iya, waktu itu aku sempat viral juga. Itu paling viral aku tuh waktu itu pas aku pertama kali cutting. Itu aku kan karena namanya juga cutting ya, udah lumayan kelihatan tuh apps-nya tuh. Iya. Aku foto before after kayak jadi slide pertama itu video pertama itu video aku pas masih gendut, terus turun berat badan, terus sempat viral, tapi itu nggak naikin itu sih, nggak naikin. Followers, tapi itu katanya Tiga pernah lihat, tapi itu udah lama, awal 2023. Abis itu ada salah satu konten, itu tuh konten apa ya, aku lupa deh, tapi itu gak gede-gede banget, tapi tuh tiba-tiba dia komen ngomong gini, the first real girl gym rat in Indo. Aku masih inget itu di komen itu. So ini orang siapa gitu kan dulu aku belum dapat komennya tuh baru dikit kan. Jadi setiap ada yang komen tuh pasti aku cek dong siapa. Aku lihat akunnya, followersnya lumayan nih udah. Itu aku follow, akhirnya aku follow dia follow back aku, udah gitu doang. Gitu doang awalnya. Gak pernah ngobrol. Gak pernah ngobrol. Waktu itu udah punya pacar? Iya, waktu itu aku masih punya mantan. Enggak. Enggak, terus deh. Soalnya kan dulu aku pengen jadi content creator. Jadi aku ngeliat content creator mau belajar lah ya. Iya, terus iya sih. Tapi memang harus relasinya sih harus sama. Iya, aku pengen nyari relasi. Di TikTok kan harus banyak collab ya. Kalau nggak ada banyak collab kayaknya ini ya. boleh diumpetin namanya enggak? Dulu aku aja sempat di DM. Ini pas aku masih dikit, aku tuh dulu sempat di dikit. Apaan tuh? Namanya diumpetin ya. Sebab jangan dimasukin semua. Dia lagi di bawah dia soalnya lagi baik masalah sekarang, dia jangan dibawa. Tapi ya, pokoknya dia yang kayak gitu, jadi tuh aku oke relasi gitu kan. Terus follow-followan nggak sama dia? follow sampai sekarang. Asik. Terus jadi tuh aku emang nganggep ya udah follow aja gitu kan. Pantes Tegar ke bawah.
Enggak, Tegar tahu. Galau, katanya tangan gue berat bos. Enggak, tapi itu dia tahu dulu aku cerita. Jadi Oke. terus awal ngobrol itu gara-gara ada konten dia tentang dia kan suka banget sama Hindia ya. Oke. Dia tuh post 2 types of Hindia listeners. Yang pertama pas dia masih sebelum blow up, terus habis itu pas udah berotot gitu lah, jadi ada 2 tipe gitu kan. Terus aku tuh orangnya dari dulu banget suka sama Deftones, tau gak? Band metal gitu lah. Oke. Aku pengen buat yang sama tapi sama si band aku ini. Akhirnya aku PC dia, halo boleh gak ya aku buat video ini, nanti aku kredit di captionnya. Terus dia yang kayak ngomong gini, gas aja Ki gitu. So kayak ini orang suka banget Ki gitu kan. Terus tapi ya udah akhirnya aku bikin. Terus sama dia di repost. Terus awalnya suka ada yang komen, siapa nih di repost sama M Tegras gitu kan. Terus lama-lama ngobrol. Terus dia nanya kayak, lo pengen buat konten tuh karena buat edukasi orang atau gimana. Terus awalnya kita mulai pindah dari TikTok, itu ngobrol di DM TikTok loh. Pindah gara-gara dia mau ngirim file-file kayak tentang marketing gitu loh buat ngajarin aku tentang TikTok kan. Abis itu mulai ngobrol gitu doang kayak cuman. Terus abis itu gara-gara dilihat kayaknya konten aku sempat ada yang naik juga. Terus ada konten creator luar, Gymshark athlete namanya Keani. Si Keani itu dulu pernah komen di TikTok aku. Iya, terus waktu itu video itu tuh lumayan oke. Terus si Tegar bilang apa kita coba duet aja ya. Kita kan mikir mau collab in real life, tapi kita tes market dulu kayak duet online gitu kan. Akhirnya kita buat, terus pada nge-ship kita kan. Terus ya udahlah, oke berarti kan. Terus dari situ tuh kita mulai ngobrol, terus aku udah posisinya udah single lah pokoknya, udah gak ada siapa-siapa. Cerita-cerita lah soal aku diselingkuhin kan. Terus dia juga dulu diselingkuhin gitu. Terus si Tegar juga diselingkuhin. Terus kita pokoknya cerita-cerita lah pokoknya intinya. Terus lama-lama connect deh gitu oleh. Terus kita dulu juga pernah setelah duet yang online itu kan udah nge-shape kita buat, aku proper nyenggol dia. Pesona pembenci M Tegras gitu. Nah itu juga naik banget. Ada yang agree, ada yang kayak lah katanya tadi. Kalau di TikTok kok sukanya kok yang nyenggol gitu? Iya nggak tahu. Warga TikTok suka keributan kayaknya ya. Iya soalnya sebenarnya seru-seru aja, tapi itu tuh yang lucu, itu tuh yang aku buat settingan benci M Tegras tuh dia nyuruh tahu captionnya. Dia bilang captionnya ini aja, aku tuh kirim doang kayak raw footage-nya. Captionnya apa ya, biar naik atau biar lucu aja gitu. Tulis aja pesona pembenci M Tegras. Terus ya udah, akhirnya aku post itu naik. Terus aku bikin tambah-tambah tuh, aku post di story, Purple lagi nangis story TikTok. Itu orang kayak, Tegar ngapain kamu kak? Kamu diapain sama Tegar gitu. Terus mulai naik tuh kayak orang jadi tahu Kit Katin sama si M Tegras gitu kan. Terus gitu caranya. Iya gitu caranya. Kamu besok pura-pura nangis ya, nangis. Tapi itu bener-bener itu buat orang bertanya-tanya. Saya kayak dia masih repost aku. Terus saya kayak ini orang tuh masih barengan gak ya? Itu juga naikin awareness kita kan. Terus kalau pas udah naik ya udah oke. Nah cuman memang orang TikTok ini kadang nggak bisa bedain ya. Maksudnya mana yang bener, realita atau settingan. Mereka kadang kayak terlalu into di dalam gitu loh. Itu pun sampai sekarang banyak yang suka nanya kayak kamu pacaran beneran atau enggak gitu. Gitu. Padahal kayak contohnya kemarin. Ini settingan gak sih sebenarnya? Enggak dong. Depresi. Awal yang konten kamu yang paling viral tuh setelah ketemu dia tuh ada yang enggak. Sebelumnya tuh aku pernah viral. Itu konten apa ya? Banyak sih tapi kayak viralnya pelan-pelan. Waktu itu aku buat video di Gorillaz di kayak flexing, di Gorilla ini Gorilla. Iya, terus dulu Gorilla Gym. Gorilla Gym yang di selatan. Terus tau gak sih model-model yang kayak footage workout? Yeah. Ya aku buat kayak gitu terus flexing. Terus dulu tuh potongan rambut aku kayak si Keani ini nih, si yang influencer Keani. Terus mereka bilang Keani Indo. Gimana sih, coba nanti dicantumin ya. Boleh gak sih? Boleh. Ini videonya penasaran. Dia kayak gini ada lah, nanti aku kirimin. Kayak gitu. Terus tapi tuh kondisinya udah tahu Tegar, udah tahu. Dia tuh gini. Ini lucu sih. Jadi pas dia tahu aku, itu tuh followers aku masih 1,000. Terus dia challenge aku gini. Yang pas mau duet online dia ngomong gini, kalau lo bisa followers 5,000 gas kita duet.
kayaknya Tegar nih memang udah ngarah dia nih, udah dicecer ya, dikeker udah lu. Iya. Terus Udah dikeker gua rasa sih. aku tuh waktu Dari itu 1000 bisa nih. aduh. Soalnya emang Masa dari 1000 ya kan? soalnya aku udah niat bikin konten dari pas followers aku masih 500-an juga udah niat gitu kontennya kan. Terus akhirnya aku yaudah deh pengen nih collab sama dia gitu kan buat nambah kayak awareness tentang aku juga. Akhirnya aku gasin banget itu aku konten tiap hari kayaknya aku buat konten. Terus naik sampai 4.000. Itu sempat mentok tuh. Terus dia itu taruh story, guys tolong follow KitKat Games guys sampai 5.000. Siapa dia? Iya nanti dia nggak makan gitu bercanda kan. Nah itu terus pada follow tuh aku. Terus Bentar. Followers kamu kebanyakan laki-laki, perempuan atau om-om nomor depan? aduh sebenarnya gini deh. Awalnya Laki-laki, perempuan. kalau di TikTok kalau perempuan, di IG juga sampai sekarang perempuan. Oh perempuan. Oh, Tapi bagus dong. Tapi sejak waktu itu aku post video, ya kan? Videonya tuh cuma video nge-gym doang, tapi sorry banget ya. Orang-orang kampungan yang pada ngira kayak, ini logo Tesla gitu tau kan? Orang-orang freak yang kayak pikirannya kemana-mana. Kayak, Logo Tesla apa ya? apa-apa. Tau gak? Logo Tesla apa sih? Oh, gua ngerti. Sorry. Ya gitulah, pokoknya ada satu video nih, ini video awal tuh cuma video endorsean doang. Tapi tuh ada beberapa video yang emang orang pikirnya kemana-mana. Terus followersnya kalau di TikTok aku tuh 95% ke cowok deh. 80% cowok, sisanya cewek. Kalau di IG itu 50% sih. Cewek cowok. Oke, gua mulai paham sih. Aduh, ada aja ya. Baru tahu. Tapi itu capek sih, jadinya tuh kayak aku niatnya tuh pengen baik, tapi orang pada yang kayak bajunya keluar gitu. Coba sekarang pertanyaannya adalah sejauh ini nih ya, lu bikin konten tuh lu enjoy nggak sih? Apa lu jadi tertekan? Apa jadi ada tuntutan tersendiri yang bikin lu tuh kayak aduh capek juga ya gue harus konten terus? Atau misalnya waktu latihan gue jadi berkurang karena harus konten? Sebenarnya kalau dari sisi kontennya sih enjoy sih, gara-gara aku suka banget ngelihat komen-komen yang kayak gue nge-gym deh hari ini, atau kayak suka banyak tuh kayak cewek-cewek DM aku yang kayak gara-gara kakak aku mulai nge-gym lagi. Ganggu nggak sih? Ganggu nggak? Enggak, aku sih senang-senang aja. Maksudnya nggak ganggu waktu lu nge-gym nggak? Ganggu waktu lu nge-gym nggak? Sebenarnya yang bikin pressure tuh kadang-kadang ngejar deadline sih. Ngejar deadline konten itu banyak. Kemarin aku suka nangis. 2 minggu lalu aku nangis gara-gara bener-bener di minggu itu aku ada 3 deadline, bener-bener baru shoot 1. So kayak pusing banget. Ini deadline-nya memang lu yang set sendiri atau endorse sih? Ada enggak endorse. Oh, endorse. Kalau misalnya jadi tuh aku buat skala prioritas juga sebenarnya. Jadinya tuh Beast Way Concentrate. Fuel for your inner beast. konten-konten yang emang pengen aku buat, aku undur-undurin gara-gara kadang-kadang mepet-mepet banget gitu loh deadline-nya. Oh segitunya gitu. Ya memang sih gue akuin sih, memang kayak konten kreator ini sekarang udah kayak job beneran ya, ada sebenarnya ya sih. Capek, tapi ya gimana ya, semua pekerjaan juga capek. Yang bikin paling capek tuh apa sih? Mikirin konsep. Skripnya belum. Terus aku tuh kalau skrip tuh nggak mau abal-abal, jadi tuh aku research dulu kan. Profesional itu. Research dulu, terus udah nemu skripnya, take-nya kapan. Kadang udah ada waktu tapi tiba lightingnya Kamu jelek. kerjain sendiri? Ngedit aku semua sendiri. Gak ada tim? Nggak ada. Itu tuh bikin capek sebenarnya. Aku ngedit tuh lama gara-gara dulu mungkin aku ngedit cuma di TikTok, cuman di mana, tapi sekarang aku ngedit tuh seniat itu sebenarnya karena pengen ningkatin kualitas juga sih. Ya nggak apa-apa. Apapun yang dikerjakan kalau misalnya dengan sungguh-sungguh pasti ke depan akan membuahkan hasil. Amin. Oke. Nih, penutupan ya. Kita biasa selalu yang namanya bintang tamu itu ada penutupan. Ada nggak yang mau kamu sampaikan buat followers kamu yang ada di sini ya, buat memotivasi mereka, ataupun mungkin teman-teman kamu, atau mungkin keluarga kamu, atau buat Tegar juga nggak apa-apa, mantan kamu juga nggak apa-apa. skip. Oke, silakan. Aku tuh terlalu mikirin apa orang itu mikir aku kayak gimana ya, terus selalu mikir sama stereotype orang di Indonesia tuh kayak gimana. Kayak orang Indonesia tuh nganggep perempuan yang cantik tuh yang putih, yang kurus, yang ya girly banget gitu deh. Tapi ya mungkin
standar itu nggak cocok di semua orang, dan itu bukan berarti misalnya kalau misalnya kamu nggak kurus, kamu nggak tinggi, kamu nggak putih, nggak apa, itu kamu bukan berarti kamu nggak bisa sukses gitu loh. Dan karena hal itu mungkin aku bisa di titik aku sekarang gara-gara pikiran, ini boleh ngomong kasar gak sih? Boleh. Kayak I don't give a fuck gitu loh. Iya. Sejak itu tuh pemikiran aku sekarang sih, kayak berbeda orang kayak lu nggak malu apa kayak buat konten ya, I don't give a fuck. Gara-gara dengan aku ngelakuin itu aku bisa di posisi aku sekarang. Kalau aku terlalu mikirin orang mikir aku kayak gini, aku gak bakal di posisi aku sekarang ini, nggak bakal sukses. Belum sukses sih, tapi nggak bakal naik, nggak bakal ketemu orang-orang yang buat aku sekarang aku nggak nyangka bisa kenal gitu. Banyak loh orang yang kayak tadinya aku ngefans banget sekarang jadi temenan, dan aku bersyukur sih hal kayak gitu. Dan itu sih pelajarannya, nggak usah peduli deh. Kalau terlalu peduli sama pemikiran orang lain tuh nggak bakal kemana-mana. Itu aja sih. Oke. Thank you.